Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada channel YouTube atas nama Andi Khalifah Minangonesia. Eh, Semoga dimaklumi antar konten selalu bersambung. Jadi kalau dari konten terbaru mesti mundur ke postingan sebelumnya, dan jika postingan sebelumnya dikunjungi harus disimak postingan terbaru, ya. To the point saja, hal-hal mendasar yang sangat keruh dan kusut, yang mana hal-hal yang mendasar ini membuat apa-apa yang diletakkan pada dasar itu menjadi tidak kokoh, menjadi keruh dan kusut, ya. Jadi disebabkan dasar inilah, yang mendasari ini diibaratkan itu pengetahuan pemahaman sebagai dasar. Nah, pengetahuan pemahaman ini yang keruh dan kusut, berpengaruh kepada ucapan dan perbuatan. Salah satu contoh ucapannya Barajo kamu fakat, ya. Ini bukan saya ngaku, ini salah satu maknawi selain maknawi marawa, ya. Belumlah sama-sama bermufakat, sama-sama berserah diri, belum sama-sama berani, belum sama-sama menuju keagungan, ya. Ini bisa dimaknakan ke tauhid. Di uraian sebelumnya sudah ada, ya, makna ke hewan. Nah, dan sudah sangat lama tokoh yang mengkader, yang menyadarkan, membimbing, menghantarkan alih generasi yang akan menerima gelar Pangulu Datuk Pendeta Maria Balang itu sudah lama hilang. Alhamdulillah saya coba muncul, karena memang dikader sedari remaja, ya. Bayangkan saja kalau segala sesuatu atau seseorang tanpa dikader, tahu-tahu dia menjabat amanah. Baik. Selanjutnya, hal-hal yang mendasar yang membuat hal keruh dan kusut dalam pengetahuan pemahaman sampai berakibat kepada keruh dan kusut perbuatan adalah sejarah. Alhamdulillah di saya lengkap, agak banyak rujukan ini, dan itu butuh kepiawaian. Dan saya memilih judul tergantung saudara-saudari kemukakan apa rujukan. Apakah sudah saudari olah data informasi itu, apa sudah punya kesimpulan? Kalau sudah punya kesimpulan, sampaikan kepada saya, kita uji kelayakan. Begitupun apa kesimpulan saya sampaikan, silakan uji kelayakan. Tuh, ya, sangat keruh dan kusut, bercampur aduk, sejarah yang mengadakan sejarah baru, bercampur aduk dengan sejarah yang dimodifikasi, ya. Dan dimodifikasi itu berbagai era penjajah, karena prinsipnya suatu negara, suatu bangsa memulai penjajahan itu dari pengikisan sejarah, memodifikasi sejarah sampai menghilangkan sejarah dan menciptakan sejarah baru, ya. Tuh, terus dari sejarah itulah berawal, terutama kalau dalam hal penetapan suku, dalam aturan dan susunan itu, para penyampai itu menjadi, dia tidak sadar dia sebagai jadi penipu, dia tidak sadar dia sebagai pembohong, dan yang penyimak jika tidak kritis, maka dia tanpa sadar dia telah tertipu, dia telah terbohongi, dan itu terbohongi dan tertipu selama ini dibayar mahal, ya. Makanya saya punya banyak alasan untuk meminta orang-orang yang menyampaikan kebohongan, baik sadar atau tidak, untuk menghentikan, ya. Cara membuktikannya seperti Pak Musra Rizal, ya, Makati, Inya Yos Perpati, termasuk pengarang buku, itu harus uji kelayakan di depan publik. Jika dia merasa benar, dia tidak mau menghentikan, berarti kita menempuh jalur hukum, tata pemerintahan NKRI, polisi, ya. Setelah dia sadar dia itu menipu, dia salah,
dia minta maaf saja cukup. Tapi kalau dia tidak mengakui, sementara hasil uji kelayakan dia itu ternyata benar-benar bersalah dan dia masih mau melanjutkan, itu kita pulangkan kepada hukum adat, hukum adab, dan hukum tata pemerintahan NKRI. Ya, apalagi kira-kira yang keruh dan kusut. Tapi dasarnya yang tadi, sejarah. Dari sejarah itulah berawal. Kalau keruh dan kusut sejarah, dasar, realita, nilai historis, teologinya, itu maka akan ada sains, tidak akan ada teori, tidak akan ada realita, dan tidak ada kebenaran, ya. Maka maknanya juga akan tidak jelas, mengada-ada. Nah, seperti yang menetapkan suku. Itu Mak Kati itu 4 tahun yang lalu dia bilang 4 nama berbeda dengan yang dia bilang nama sekarang. Di akhir-akhir tahun ini, belakangan ini dia bilang 4 nama berbeda. Sementara 4 tahun yang lalu dia bilang 4 nama berbeda. Tuh, tadi sadar atau tidak? Ya. Di konten sebelumnya ada lebih jelas, ya. Makanya channel YouTube ini bersambung. Tidak banyak hal pribadi yang saya posting, dan saya juga tidak ada mendownload, memposting postingan karya yang lain. Tapi postingan saya ini saya persilahkan untuk bebas edit, bebas share, ya. Karena tujuan saya adalah ini. Ini sudah secara terkurikulum. Jadi kalau untuk lebih jelasnya, silakan hubungi WA saya 0821. Ada lengkap semua. Butuh alamat saya, butuh nomor telepon apa saya, mana rujukan, ada kelihatan semua pada kontennya sebelumnya, ya. Baik, sudah cukup jelas, ya. Silahkan saya berikan kebebasan kepada saudara-saudari, mau di-subscribe atau tidak, mau ditinggalkan komentar atau tidak, mau disimak konten sebelumnya atau mau menunggu konten yang baru, terserah. Saudara-saudari lebih tahu apa yang terbaik, ya. Banyak hal, dan itu tidak terwakili oleh video, tidak terwakili oleh bahasa tulisan, dan jalur teleponan itu lebih baik. Dan itu untuk tahu, kalau untuk paham tetap harus menempuh ini secara kurikulum. Maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah kita diterima. Taqabbalallahu minna wa minkum, ya. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Marilah kita saling memberi maaf tanpa diminta, dan marilah kita meminta maaf sebelum ada yang menunggu, ya. Kita sudah butuh secepat-cepatnya untuk berdialog bertatap muka langsung dari segala unsur, dari Elkam provinsi, tiap kabupaten, tiap kecamatan, MAAM itu harus tidak bisa bergerak sendiri-sendiri, karena asunahnya itu cuma satu panji. Baik, barulah ada kekuatan, ya. Dan makna macam-macam ada lengkap di konten sebelumnya. Saya ucapkan sekali lagi maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.